Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar kita sekalian? Kiranya kabar kita penuh dengan sukacita meskipun masih dalam keadaan situasi kondisi yang menjadi pergumulan kita bersama, masih menghadapi pandemi corona ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh merasakan kebaikan penyertaan Tuhan. Dan kita bersyukur pula hari ini kita merayakan bersama. Sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh karena itu, dalam perayaan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus, sungguh kami berterima kasih di hari ini. Sebab berkat sukacita masih kami boleh rasakan dan alami nikmati bersama. Semua itu atas kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan bagi setiap kami umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan masih mengasihi kami, menyayangi kami dan memberi anugerah bagi kami. Saat ini Tuhan, dalam sukacita iman pun kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam memaknai ini Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup, yang sudah mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan Kau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Dalam memaknai ini Tuhan, maka kami pun merayakan dengan penuh sukacita iman di tengah kondisi situasi yang sementara kami alami, sementara kami jalani lewat pandemi COVID-19 ini. Tapi Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua lewat firman Tuhan di saat ini. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dalam sukacita syukur perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus surga. Meskipun dalam kondisi kita sekarang ini, bahkan meskipun hanya secara online, tetapi kita percaya bahwa lewat firman ini menjadi kekuatan untuk kita semua jalani di tengah-tengah kondisi seperti ini. Firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat ke-6 sampai ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pertama ayat 6 sampai 11 akan menjadi berita firman Tuhan di ibadah kenaikan hari ini. Saya akan membaca untuk kita semua dan mari kita bersama mengikuti firman Tuhan ini. Kita baca masing-masing di rumah. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga." Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tentu kita rasa berbahagia, bersukacita masih boleh mendengar firman Tuhan sampai dengan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita merenungkan bersama firman Tuhan ini. Tentu tidak terasa bahwa perjalanan hidup kita yang kita sudah melewati pemaknaan Paskah, ini kita
masuk pada pemaknaan bagaimana Yesus terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita umat yang percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Tentu kita mengetahui itu. Bahkan Ia melakukan apa yang menjadi ketetapan di dalam hukumnya. Bahkan salah satu penekanan hukum Taurat adalah pentingnya saksi dalam sebuah perkara. Bahkan saksi tidak boleh hanya satu orang, tetapi setidaknya 2 atau 3 orang agar perkara itu tidak disangsikan. Nah, tentu berbicara tentang hari kenaikan ini, kadang ini menjadi sebuah banyak pertentangan, bahkan banyak pendapat yang berbeda dari para teolog, bahkan bagi orang-orang Kristen. Apakah bukti dari kenaikan Tuhan ini? Apakah ada yang melihat langsung kenaikan Tuhan ini? Dan tentu Alkitab mencatat bahwa Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh 12 muridnya. Dan pun kita tahu bersama bahwa kalau secara nyata bahwa itu sudah terbukti bahwa ada saksi mata yang melihat bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa hukum ini terpenuhi sewaktu kenaikan Yesus. Bahkan ketika sesudah Yesus memberikan teguran, janji turunnya Roh Kudus dan misi kesaksian kepada murid-muridnya, Ia terangkat dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, inilah sebuah kesaksian sebenarnya bagi umat Kristen bahwa ketika Tuhan kita sudah menyelesaikan tugas di dunia ini, menyelamatkan kita, sudah digantung, disalibkan, mati, bangkit bagi kita, dan Dia hidup, dan Dia pun naik ke surga, kembali ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Inilah bukti nyata bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan mau supaya kita bersaksi menjadi saksinya. Ketika Tuhan mengutus 12 muridnya untuk memberitakan sebuah kesaksian bahwa Tuhan itu, Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah bangkit, sudah hidup, bahkan sudah naik ke surga. Dan beritakanlah sebuah Injil keselamatan ini. Ini adalah sebuah perintah yang ditujukan bagi 12 murid, bahkan bagi kita semua, untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Kabar yang harus disampaikan setiap zaman, setiap waktu, dimanapun kita berada, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai bukti bahwa adanya sebuah awan yang menunjukkan bahwa Yesus naik ke surga. Nah, pula pada kitab Yesaya pun ditegaskan bahwa Tuhan mengendarai awan yang cepat. Nah, itu membuktikan bahwa benar-benar Tuhan itu naik ke surga. Ini adalah kesaksian dari para rasul yang diberitakan ke seluruh dunia bahwa memang benar-benar Kristus itu naik ke surga. Dan apa sih yang menjadi makna bagi kita penekanan peristiwa yang disaksikan ini? Justru memang benar Lukas mau menyatakan bahwa ada 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Bahkan keduanya bersaksi bahwa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan para murid akan datang kembali dengan cara yang sama. Bahkan sebelum itu Lukas pun mencatat ada 2 orang memakai pakaian berkilau yang bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Bukan hanya kitab Kisah Para Rasul ini mencatat, tapi kitab-kitab yang lain juga mau mencatat, menyampaikan bahwa benar Tuhan itu sudah naik ke surga. Itulah kabar yang menjadi inti bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang seperti ketika Ia naik ke surga dengan mengendarai awan, dalam tanda kutip, bahwa Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Tidak tahu kapan, tidak tahu waktunya kapan, tentu itu masih menjadi rahasia dari Tuhan itu sendiri. Nah, tentu dari beberapa kesaksian ini tentu dapat dipercaya bahwa kebangkitan dan kenaikan Yesus betul-betul terjadi. Dan bahwa kedatangan kedua Yesus pasti akan terjadi. Nah, apakah kita sudah menanti dengan sikap yang benar untuk kedatangan kedua Yesus ini? Atau apakah kita sudah menjalankan tanggung jawab kita di dunia ini sebelum datangnya penghakiman tiba? Itu yang menjadi pertanyaan perenungan bagi kita umat yang percaya, bahwa apakah kita hanya menjadikan
kabar ini sebagai kabar yang hanya yang penting kita dengar tetapi kita tidak memaknainya? Ataukah kita merayakan setiap tahun kenaikan Tuhan Yesus hanya sebagai sebuah rutinitas saja? Tetapi mari kita maknai kenapa Tuhan hadir di tengah kehidupan kita. Tuhan rela mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita. Ketika Dia naik, Dia memberikan pesan bagi kita bahwa beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Beritakanlah kabar sukacita ini. Ketika ayat 8 mengatakan bahwa ketika kamu akan menerima kuasa, kamu, 12 murid pada situ dan semua orang akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita garis bawahi katakan ke ujung bumi. Yesus akan memberikan kuasa bagi kita semua, siapapun itu. Tuhan tidak memilih siapa, orang suci, orang apa, tapi ketika Tuhan sudah mempercayakan suatu Injil kepada seseorang untuk mengerti firman-Nya, siapapun dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, maka sampaikan, kamu akan menjadi saksiku. Itu suatu kepercayaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Tuhan mempercayakan itu dan Tuhan memberi sebuah tanggung jawab bahwa seorang ketika diberikan kuasa, dia akan menjadi saksi Tuhan. Dia akan menjadi saksi Tuhan bahwa dia akan memberitakan Injil. Bukan hanya dikatakan di firman bahwa bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di seluruh Yudea, Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi, sampai di mana engkau berada. Dimanapun kita berada, kita harus menyampaikan sebuah kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan kita. Inilah bukti bahwa Tuhan menyertai kita, dan penyertaannya itu selalu nyata bagi kita sampai dengan hari ini. Meski kita melihat bahwa ada berbagai kondisi, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Malang yang masih merasakan pergumulan dengan pandemi ini, yang sementara dalam situasi PSBB mungkin. Bagaimana caranya untuk membuat supaya ekonomi keluarga itu semakin berkembang, ekonomi keluarga itu tidak sampai jatuh, dan kita tidak akan pernah kekurangan. Dan mari kita tetap terus berserah kepada Tuhan. Kita melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kita jangan pernah jauh dari kebenaran Tuhan. Apapun itu, meskipun kita hanya tinggal di rumah, mungkin tidak bisa melakukan kegiatan lebih karena situasi kondisi ini, tetapi Tuhan mengajarkan bagi kita bagaimana kita merenungkan akan setiap kebaikan Tuhan yang masih kita rasakan. Kita masih boleh hidup sampai saat ini. Kita masih boleh menikmati kehidupan sampai ini karena kebaikan Tuhan. Mungkin kita di rumah merenungkan bersama keluarga apa yang pernah kita perbuat. Apakah kita pernah menyakiti orang lain, menyakiti sesama, menyakiti orang-orang yang ada di tempat kerja kita atau siapapun. Mari kita renungkan ketika kita ada di rumah beribadah dalam situasi bersama keluarga. Sehingga Tuhan mau melihat hati kita bersama keluarga kita dibangun dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Agar kita pun merasakan bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus itu ketika Dia mau mempercayakan kita sebagai saksinya, memberitakan Injil ke seluruh dunia, itu tidak akan sia-sia. Itu tidak hanya menjadi sebuah hal yang tiap tahun digaungkan oleh semua orang yang memberitakan firman Tuhan atau para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyampaikan itu. Tetapi itu menjadi sebuah pegangan makna bahwa Tuhan mempercayakan kita untuk memberitakan sebuah Injil, kebenaran bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan kita pun diberi tanggung jawab untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu. Sehingga ketika datang hari kedatangan Tuhan yang kedua, penghakiman, kita tidak akan takut. Tetapi kita sudah siap apa yang akan terjadi karena kita sudah punya iman yang kuat untuk kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipercayakan sebagai milik Kristus. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dalam perayaan pemaknaan kenaikan Tuhan. Meski tidak bersama dalam persekutuan yang besar di gereja di mana, tetapi justru kita
boleh masih mendengarkan firman Tuhan, merasakan sukacita itu bersama keluarga kita masing-masing. Berdoalah terus, berserah diri kepada Tuhan. Jangan dulu kita memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bisa merusak kebersamaan kita, bisa merusak suatu sukacita di dalam keluarga kita. Tetapi mari kita hidup di dalam satu persekutuan untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang masih kita rasakan di tengah mungkin virus ini yang sangat berbahaya. Kita takut keluar, kita tahu bersentuhan dengan orang lain, kita takut makan di tempat-tempat yang lain sehingga kita tidak terjangkit oleh virus itu. Nah, itulah apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, tetap berdoa berserah kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Kita akan tidak pernah kekurangan. Kita pasti akan dicukupkan kebutuhan kita ketika kita benar-benar mengimani Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita lakukan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan jalani dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Di hari ini, semoga sukacita damainya kita menjadi saksi memberitakan Injil ke seluruh ujung bumi. Dimanapun berada, sampaikan, jangan pernah takut. Firmanlah, Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat merayakan sekali lagi kenaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, yang sudah kembali mengingatkan kami bagaimana pengorbanan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kiranya kasih sayang Tuhan ini lewat firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di tengah situasi kondisi yang ada. Diberkati kami Tuhan, jemaat kami GPI Malang. Kiranya Tuhan selalu memberkati gereja kami dalam pertumbuhan secara rohani, bahkan pertumbuhan pun sebagai keanggotaan jemaat. Kiranya ada yang terpanggil untuk bersama-sama dengan kami gereja GPI. Ketika Tuhan merencanakan ini, merancangkan ini, berada di Malang, pasti Tuhan, Engkau pun yang akan merencanakan yang terbaik. Diberkati pula semua keluarga-keluarga yang sudah bersama-sama boleh bergabung dengan GPI Malang ini. Kiranya kami mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, kami bertumbuh dalam iman di dalamnya. Dalam gereja ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami mau hidup sehati seia sepikir seperti gereja mula-mula Tuhan. Kami mau menangis bersama, kami mau bersedih bersama. Karena Tuhan, kami percaya Tuhanlah akan memberkati hidup kami. Cukupkan kebutuhan kami semua dan lindungi kami semua Tuhan dari segala mara bahaya dari pandemi corona ini. Kiranya berkenanlah Tuhan menjaga kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, ataupun dalam pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan lindungi kami dan jaga kami Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan pelayanan kami, GPI Malang, ke dalam tangan penyertaan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.